menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia. Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Malam ini jadi malam yang tidak biasa karena kita baru saja melalui hari-hari yang bisa dibilang menakutkan. Semua punya perasaan yang bercampur baur, marah tapi juga sedih, jengkel tapi juga pilu. Karenanya malam ini Rosi mengundang para perempuan. Saya mulai dari yang di hadapan saya, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati, co-founder WhatsApp Indonesia Abigail Limuria, lalu ada seniman dan aktivis Melanie Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. Dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Senang rasanya mendengar suara perempuan. Karena saya yakin suara perempuan mesti didengar. Saya mulai dulu dengan hari ini. Mengapa saya mengundang Mbak Rieke? Karena hari ini Anda menemui kawan-kawan yang menyerukan tuntutan bersama 17+8. Menurut Anda, sebenarnya yang tadi Anda katakan pada teman-teman influencer atau content creator yang membawa tuntutan bersama itu memang secara tulus bisa dilaksanakan atau hanya bahasa diplomasi saja? Ya, ada proses untuk bisa itu terlaksana dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan, itu bahasa formilnya. Tapi menurut saya ketika semua orang melihat itu sebagai urgensi nasional, maka keputusan politik itu bisa kok dipercepat ya. Entah itu keputusan lewat DPR atau lewat presiden, karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan misalnya seperti itu. Contoh undang-undang perampasan aset, ketika itu sulit di DPR sebetulnya bisa mengeluarkan perpu. Dan ketika DPR menolak pun perpu itu tetap bisa dijalankan begitu. Tapi semua ada mekanismenya menurut saya. Saya kalau secara pribadi terutama soal represivitas, karena saya dan Asfi adalah orang-orang yang di lapangan begitu, pada peristiwa 98 saya ikut dipukulin, saya mendampingi Yunhab ketika diotopsi di RSCM ya dengan luka peluru yang menembus dadanya begitu, dan itu kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Dan kemarin itu tentu saja bagi saya sendiri pukulan telak ya. Bagi saya
nyawa seorang rakyat itu tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi karena peristiwa politik, dan saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika dianggap kurang memberikan tanggapan begitu, dan saya tidak akan membela diri. Namun demikian, dari 17+8 itu saya kira ada hal-hal penting. Saya minta tambahan tadi malah ya, minta tambahan ke teman-teman yang datang, tambahkanlah untuk jaga pangan kita, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita perempuan, saya politisi perempuan, dan menurut saya perspektif perempuan itu menjadi penting ya ketika persoalan seperti ini. Contoh kematian Afan. Kebetulan saya Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, di mana anggota dan jaringan saya termasuk mereka yang bekerja di jalur distribusi dan logistik. Kematian Afan itu bagi kami sangat memukul begitu ya. Dan oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak tidak cukup diberikan santunan, tidak cukup diberikan rumah bagi saya. Oleh karena itu saya meminta dukungan juga dari teman-teman semuanya untuk adanya suatu payung hukum yang penting bagi pengemudi ojol. Malaysia baru beberapa hari lalu mengesahkan gig workers bill, dan saya meminta dukungan agar Presiden segera mengeluarkan peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja platform Indonesia. Sisi lainnya saya tadi minta ditambahkan kepada teman-teman Abigail yang terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya. Tapi di saat bersamaan saya juga menerima Asosiasi Petani Tebu Rakyat yang saya bawa ke balkon begitu. Sebetulnya itu bisa, kalian jangan di luar, masuk. Ya, kita bisa fasilitasi untuk masuk gitu. Ada persoalan penting saya tadi sampaikan, ini perlu diwaspadai. Kenapa ketika masuk bulan Agustus kok ada sesuatu bagi saya yang politisi seperti tidak sengaja tapi kok sistematis, yaitu terkait kelangkaan pangan dan harganya yang melonjak. Beras tidak ada begitu, harganya naik termasuk beras subsidi, padahal stok beras di gudang Bulog itu luar biasa, 3,9 juta ton begitu. Dan ada beras sisa impor 2024 1 juta ton yang kalau tidak dikeluarkan itu disposal. Itu tidak akan busuk, berkutu dan seterusnya. Segera distribusikan begitu. Lalu kemudian minyak goreng, tiba-tiba minyak goreng subsidi, harga eceran tertingginya sampai ada salah satu kabupaten Bintang 50.000 per liter. Belum tentu juga ada di lapangan. Kemudian persoalan gula tadi, petani tebu. Luar biasa, stok gula kita itu 3,9 juta ton sampai akhir 2025. Kenapa diputuskan impor yang itu gula raw sugar yang harusnya untuk konsumsi industri masuk ke gula konsumsi, ke industri masuk ke konsumsi. Ini adalah gejala-gejala yang menurut saya BBM juga silahkan dicek, ada kelangkaan BBM di berbagai tempat begitu, tinggal dimainkan lagi persoalan nilai tukar rupiah, lalu kemudian nauzubillah min dalik, ini yang saya minta tolong semuanya, bahwa keadaan seperti Mbak Rosi bilang di jalan sudah mulai tenang, tetapi apakah ini aman? Aman tidaknya sebuah negara bukan hanya tidak ada kerusuhan bagi saya, tetapi bagaimana keamanan itu terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Kalau itu aman, baru aman. Oke. Jadi tidak bisa sekali lagi dikecilkan definisi aman dengan tidak ada kerusuhan. Ya. Saya mau masuk ke Abigail dulu. Abigail sudah ditemui oleh perwakilan dari DPR. Seberapa kuat perasaan Anda untuk melihat ada komitmen yang tulus dan besar gitu bahwa 17+8 akan dilakukan? Ya, pertama-tama tentunya aku sama teman-teman aku sangat mengapresiasi bahwa sudah ditemui ya tadi. Jujur kami tidak expect akan ditemui, kami hanya expect untuk menyatakan pernyataan, habis itu memasukkan suratnya, tapi ternyata ditemui. Tapi jujur apa yang aku harapin itu seharusnya anggota DPR menemui masyarakat itu 5 hari yang lalu. Seharusnya nggak hari ini gitu. Seharusnya nggak sampai udah separah ini. Itu yang teman-teman aku rasain. Dan tadi kan beritanya baru keluar dan aku baca-baca sedikit komen-komennya, banyak yang bilang kenapa giliran orang-orang yang punya platform datang baru ditemuin. Kenapa giliran mahasiswa, masyarakat sipil atau siapapun itu yang udah demo berhari-hari tidak ada yang ditemui gitu. Atau bahkan sebelum
bereskalasi sampai sebesar itu gitu, yang masih dalam taraf normal gitu. Dan bahkan tidak harus sampai demo gitu. Kenapa harus nunggu demo? Kenapa nggak berbenah dari dulu gitu? Maksudnya kan ini masalah menumpuk yang kita rasain ya, dari saya pribadi, dari teman-teman pribadi. Kayak setiap hari buka medsos gitu, yang ngelihat berita tuh rasanya pasti kayak gak pernah seneng kalau ngelihat politik. Selalu ada aja yang bikin kesel, selalu ada yang sampai to a point dimana kita tuh udah gak berharap apa-apa. Kita cuman udah jangan ganggu kita. Tapi itu pun tuh kayaknya nggak bisa gitu. Kita nemu hobi baru mau dipajakin, abis itu ekonomi lagi lesu, kita di gaslight bilang ekonomi baik-baik saja. Bisnis lagi struggling malah dikejar-kejar pajak karena targetnya semakin tinggi. Lalu abis itu kita bayar pajak, kita ngelihat duitnya dikorupsi. Itu kan sangat-sangat mempengaruhi gimana kita hidup sehari-hari gitu. Yang sampai kita ngerasa kita harus survive sendiri nih, dan bahkan nggak survive sendiri aja, survive melampaui apa yang dilakukan para pemerintah ini gitu. Dan jadi itu sih yang saya dan beberapa teman-teman saya rasakan soal. Maaf, jadi satu apresiasi ditemui, tapi seharusnya lebih awal, supaya jangan terlalu lama menunggu. Sekarang udah kacau sekali kan, udah ada korbannya bahkan info paling baru udah 11 meninggal. 11 meninggal. Ya. Dan ratusan yang luka, lalu ada yang ditangkap. Saat ini kemarin 10, ada informasi bertambah 1 lagi. Dan 20 hilang kalau saya tidak salah. 22. Ya, dan masih ada 20 orang yang hilang. Iya, sangat disayangkan menurut aku, seharusnya nggak sampai tahap ini. Oke. Gitu. Saya akan kembali lagi ke Abigail. Hari ini, hari Kamis 4 September, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebuah lembaga yang disingkat Bapisus, Pak Aris Marsudianto mengatakan bersama Kepala BIN dipanggil oleh Presiden, dan ketika ditanyai oleh awak media mengatakan kondisi bagus, semua teratasi dengan baik. Kita semua pasti sering dapat WA dari banyak kenalan kita untuk menanyakan Jakarta baik nggak, Indonesia aman nggak, dan hari ini dijawab bahwa kondisi bagus, semua teratasi dengan baik, kita ini semua hanya tinggal diskusi dan kita hanya tinggal lepas landas. Mbak Alisa Wahid, apakah ini menjawab semua pertanyaan tentang Indonesia sudah baik dan aman? Itu sebetulnya menunjukkan realita internal ya. Realita internal para pejabat itu belum tentu realita yang sama dengan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dan ketika ditanya apakah sudah baik-baik saja, kalau ukurannya lalu lintas tadi, mulai dari tadi malam sudah macet, apakah itu yang dimaksud dengan baik-baik saja? Apakah yang dimaksud dengan baik-baik saja itu tidak ada kerumunan atau tidak ada aksi-aksi yang lari ke sana, yang pergi ke sana kemari berkerumun di mana-mana sehingga menimbulkan kepanikan? Apakah itu? Sementara kita masih melihat bahwa sebetulnya kondisi baik-baik saja itu kalau yang seperti itu masih api dalam sekam, dan itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kemarahan masyarakat sudah sedemikian besar, itu tidak tertangkap, dianggap masih baik-baik saja. Persoalan baik-baik saja bukan persoalan hanya karena ada korban jiwa yang meninggal secara brutal, lalu orang marah, itu marahnya bukan hanya karena satu kali kejadian itu. Kejadian itu masih banyak rekamannya di masa-masa yang sebelumnya, ketika kebrutalan aparat terhadap rakyat yang sedang menyuarakan aspirasi mereka itu direkam oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan berkali-kali ada di seluruh sudut Indonesia. Bahkan masyarakat adat misalnya yang harus melawan aparat penegak hukum ketika mereka berusaha untuk mempertahankan tanahnya, itu kan terjadi jauh dari mana-mana, tapi kita punya rekamannya, ada dalam memori kolektif publik. Ada dalam memori kolektif publik. Publik sadar bahwa rakyat makin lama makin terjepit, rakyat makin jauh dari kemaslahatan atau kesejahteraan atau kebaikan bersama yang katanya dijanjikan untuk kita.
Jadi kalau itu belum terwujud ya belum baik-baik saja sebetulnya, tapi api dalam sekam. Api dalam sekam, sebuah kalimat yang sungguh menyimpan sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. Karena itu sebuah strong statement, Mbak Alisa. Situasi ini adalah api dalam sekam. Mbak Asvina? Iya, saya mau melanjutkan tadi Mbak Alisa, api dalam sekam itu sebetulnya adalah soal demokrasi Indonesia. Dan saya mau mengartikan demokrasi itu bukan demokrasi politik saja, tapi demokrasi ekonomi. Dan kalau kita lihat demokrasi ekonomi, pasal 33 sudah mengatakan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan dimiliki negara, tapi dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat, kemakmuran rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat Indonesia tahu siapakah pemilik hak guna usaha, hak HGU, tanah di Indonesia? Tidak dikasih tahu, tidak boleh diakses masyarakat. Kemudian, apakah kita bisa menentukan tarif dasar listrik? Karena katanya itu adalah hajat hidup orang banyak. Tidak. Apakah PDAM, perusahaan daerah air minum, bisa diminum? Bukankah mereka bisa diganti perusahaan daerah air tidak diminum? Jadi kita nggak pernah bisa meminum air PDAM. Gitu kan? Selalu ada tuh kalau di tempat-tempat publik untuk yang banyak orang asing, air ini dalam air kerannya tidak bisa diminum. Karena di negara-negara yang lebih beradab, air keran bisa diminum. Sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan air. Ada sebuah riset yang menunjukkan keluarga dan orang miskin mengeluarkan air lebih banyak daripada orang kaya. Tentu saja karena kalau mereka hidup di jalan, mereka harus, kalau kita naik bis malam saja kita akan berhenti bayar 1.000, 2.000, kalau mandi 5.000. Kalau setiap hari kita di jalan, berapa yang kita keluarkan? Sedangkan kalau perusahaan, kalau rumah besar, dia bisa menghemat air dengan segala macam sistemnya. Nah itu baru demokrasi ekonomi yang kalau saya lanjutkan, nanti sampai acara ini belum selesai-selesai juga begitu kan daftarnya. Tapi juga ada demokrasi politik. Demokrasi politik ini adalah demokrasi hukum, yaitu apakah rakyat itu bisa bebas bersuara sekeras apapun. Karena sesungguhnya pemerintahan oleh rakyat bukan hanya rakyat digiring untuk memilih 2 atau 3 yang sudah ditentukan oleh partai politik atau para elit partai politik bahkan, tapi apakah kita bisa betul-betul menentukan siapa yang mau kita pilih. Tapi lebih dari itu, kita juga bisa bebas berbicara. Apakah kita bebas mengkritik? Apakah kita bebas terlibat di dalam pengurusan negara ini? Apakah rakyat, orang tua, bisa menentukan berapa sih saya bisa membayar uang kuliah anak saya? Ada kasus ya, saya ketemu sama rekan-rekannya dan mereka masih terharu sekali cerita itu. Ada seorang mahasiswi di daerah Jawa yang bunuh diri karena tidak mampu lagi membayar UKT. Dan mahasiswi ini dia sudah bekerja mati-matian sampai dia nggak kuat lagi dan dia masih nggak bisa bayar uang kuliah, dia bunuh diri. Dan teman-temannya masih pahit sekali ketika berapa tahun lalu menceritakan kepada saya. Mereka maju ke judicial review, mengajukan ke pengadilan untuk mengajukan uang kuliah yang digratiskan. Apa yang terjadi? Kalah. Itu adalah realitas yang dihadapi oleh publik yang bisa menimbulkan kemarahan. Dan itu memotret api dalam sekam selama ini. Betul, apalagi kemudian mereka melihat orang yang sudah kaya begitu mudahnya mendapatkan subsidi. Kalau kita lihat banyak liputan media, subsidi untuk perusahaan kelapa sawit, kemudian penghilangan royalti untuk perusahaan tambang di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak oleh banyak sekali masyarakat, itu ada di sana. Jadi orang yang kaya akan lebih mudah, lebih kaya karena mereka bagian dari yang membuat undang-undang, sedangkan rakyat, mahasiswi, pemuda, itu ketika ngomong nggak didengar malah dipukul, mati atau luka-luka. Saya mau ke Ibu Veronika Tan. Saya tahu bahwa hari Sabtu meng-WA saya dan mengajak para perempuan untuk Zoom bersama, ikut memikirkan ini apa yang bisa kita lakukan perempuan. Tapi untuk Ibu Veronika Tan yang juga berada di pemerintahan, anyway saya mengucapkan terima kasih, sungguh mengapresiasi wakil dari pemerintahan mau ada hadir di sini. Apa concern atau yang paling Anda khawatirkan melihat beberapa hari terakhir ini? Ya tentu pertama-tama dari sisi pribadi saya juga mewakili pemerintah, kita turut menyampaikan duka cita ya. Kebetulan ada juga anak yang menjadi korban sebenarnya. Dan kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita memastikan suara perempuan, suara anak itu didengar. Karena itu secara undang-undang dasar kita tahu
pasal 28 juga hak setiap orang berpendapat itu dikasih kebebasan gitu loh. Bebas untuk berpendapat dan apapun itu. Tapi bagaimana membuat ruang aman, ruang berdialog yang aman tanpa kekerasan, inilah yang harus. Makanya kemarin ketika terjadi beberapa hari yang tidak diinginkan, yang tadi seperti disebutkan, harusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi, apa sih solusi yang harus kita lakukan? Akhirnya kita harus membuat sebuah kelompok, ayo perempuan jaga Indonesia, bahwa kita ini bagaimanapun kita adalah satu bangsa. Kita perlu persatuan, walaupun kita tahu ada permasalahan dialog, komunikasi, bagaimana kita memberikan ruang dialog yang aman, bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Banyak sekali anak-anak ikutan demo sebenarnya. Sampai hari ini aja udah terhitung mungkin 200-an. Kalau dari daerah-daerah yang belum terhitung dari NTT segala macam itu banyak sekali. Ada yang tahu, ada yang nggak mengerti, pokoknya ikutan aja. Jadi bagaimana pendampingan, bagaimana kita memberi edukasi, bagaimana kita memberikan ruang aman itu. Yang penting demonstrasi boleh, demokrasi itu hak semua orang. Tapi jangan pakai kekerasan. Bagaimana kita menjadikan, karena bagaimanapun hati nurani perempuan, ini yang kita panggil sebagai sebuah hati nurani mewakili gitu loh. Bagaimana membuat ini menjadi, kita tahu ini tidak baik-baik. Tapi bagaimana membangun ruang komunikasi, mengembalikan komunikasi yang hilang ini sehingga apresiasi-apresiasi, apalagi ada 17.8 ini bisa diwadahi dengan sebaiknya. Bu Vero sendiri bisa memahami apa yang menjadi kemarahan publik? Iya, kalau dari program-program Pak Presiden sebenarnya selama hampir setahun ini kami dari Kementerian Perempuan itu mencoba menggali dari grassroots. Jadi kita mencoba mengolah apa sih bottleneck yang terjadi. Misalnya seperti perempuan, kita tahu perempuan itu sebenarnya bergerak. Tanpa diminta, tanpa apa, mereka udah berdaya sendiri. Tapi ketika datang seperti saya ke NTT kemarin, saya melihat perempuan itu adalah petani. Perempuan itu adalah nelayan, ada mama-mama bambu di situ. Dan perempuan bekerja pembibitan, penanaman. Ada driver ojol, jangan lupa. Ada driver perempuan juga ojol. Nah kebetulan memang kita melihat perempuan-perempuan itu kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah pengusaha. Mereka juga bisa berkarir, mereka bisa ini. Tapi accessibility ini yang kita pingin adanya gender equality, pengarusutamaan gender masuk ke dalam semua kementerian dan lembaga, memasukkan isu perempuan dan anak di dalam sebagai bagian dari yang tidak tertinggal gitu loh. Karena kita pengen accessibility perempuan itu sama, dan memberikan akses itu. Nah ini yang kita lihat dari program-program bagaimana kita turun ke dasar, bottleneck-nya di mana, pemerintah daerahnya seperti apa yang menjadi bottleneck, kok perempuan itu pengusaha, perempuan itu petani, tapi kok secara data kok enggak gitu loh. Nah di situ kita mencari lubang-lubang bottleneck-nya untuk kita carikan solusi. Oke. Mengapa rakyat marah? Terima kasih Anda masih di program Rosi. Malam hari ini adalah malam yang khusus karena kita baru saja melalui hari-hari yang memilukan. Setelah sebelumnya kita juga begitu marah. Karenanya saya mengundang para perempuan untuk bertanya, kenapa rakyat bisa marah? Ada akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra Asfinawati, co-founder WhatsApp Indonesia Abigail Limuria, seniman dan aktivis Melanie Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Saya ke Melanie dulu. Mel, menurutmu saya melihat sosial mediamu dan kamu juga begitu marah. Apa yang membuat kamu marah jika itu bisa sedikit banyak mewakili perasaan publik? Menurut saya, I'm trying to simplify ya. Yang terjadi adalah ada sekumpulan manusia yang lupa posisinya. Lupa kalau mereka punya saudara-saudara yang punya mata, punya hati, punya telinga. Dan mereka lupa bagaimana dan kenapa mereka bisa ada di posisi mereka sekarang.
Aku menyambung yang Abigail bilang kali tadi ya gitu. Ada titiknya masyarakat sebenarnya juga udah nggak peduli mereka ngapain, udah gitu. Bahkan pada saat tadi dibilang, aku nggak inget, I don't really remember kapan Indonesia baik-baik aja. Aku nggak bisa bedain kapan Indonesia baik-baik aja atau rakyat emang udah males ngomong, udah enek. Nah, yang terjadi adalah seperti dia bilang tadi, rakyat ini udah diem, mencoba sibuk dengan urusannya sendiri, nyari makan. Mungkin hari ini juga bukan pertanda baik bahwa macet sudah berjalan gitu, udah macet udah ada. Mungkin gak ada pilihan, mereka harus keluar, mereka harus kerja, harus makan, titik gitu. It's not about apakah aman atau tidak. Karena kalau gue nggak keluar rumah, ini nggak aman, anak gue di rumah ada bayi, susu harus gue kasih. Ya peduli setan deh gue keluar jadi apa gitu. Mungkin itu karena udah berapa hari mungkin mereka tidak bekerja. Yang terjadi adalah itu, mereka lupa, beberapa orang ya, aku tidak memukul rata gitu. You are there karena lo suara rakyat. Tapi kok ada negara yang kayak rakyat itu ada perbedaan dua jenis rakyat gitu. Dan itu tuh menyedihkan, harusnya kita satu. Di saat yang sebelah sini lapar banget, gak apa-apa. Kita udah diem nih nyari makan kita sendiri ya kan. Tapi kan gak usah sih, terus kita lagi tahu beras gak ada, semua mahal. Lo posting nih roti lo harganya 300.000. Ya dong gitu. Oke, kita lagi setengah mati, nggak bisa kemana-mana, transportasi hancur, kita nggak bisa beli bensin. Lo posting dengan rianya lo lagi, oh gue mau private jet, liburan. That's not, bukan suara kita itu. Di saat kalian lupa, kalian digaji sama kita kasarnya. Iya dong, itu zalim menurut saya gitu. Itu rakyat selama ini diem. Menurut saya kemarin ya sudah sampai puncaknya aja sih gitu. Kemarahan karena pejabat sering flexing, sering salah pamer satunya ya, kekayaan. maksudnya gini, of course ada banyak masalah ekonomi, harga ini itu segala macam iya gitu. Tapi saya juga yakin, oke, harga naik turun, ya udah ya kita masih mesti beli ya udah gitu. Tapi itu sakitnya itu ditambah dengan flexing itu gitu. Kalau aku ngomongnya bukan flexing ya, nggak sensitif. Sementara lu tuh di sana karena kita loh dan untuk kita, iya kan? Ini kita lagi ada problem di bawah, meledaknya kan terakhir-terakhir itu ya video joget-joget lah, video ini itu, ya sorry ya gitu. Tapi itu kan gak mewakili kita menurut aku. Terlepas dari ya tentu masalah harian segala lah, kita mau ngomong ekonomi sulit apa segala macam. Nah di tengah sulit, aku yakin rakyat gak peduli kok lu mau ganti gigi emas lu tiap hari gitu kanan kiri, we don't care, kita gak perlu tahu. Pada demonstrasi yang dimulai pada hari Senin mahasiswa 25 Agustus dan kemudian buruh 28 dan itu terus berlanjut. Ada dengan berduka kita juga harus melihat peristiwa Afan meninggal dan kemudian juga yang makin memilukan sebenarnya adalah penjarahan anggota DPR dan juga rumah pribadi, bukan rumah yang sudah dimiliki sejak lama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya mau tanya ke Mbak Alisa, Anda juga menjadi saksi dan pelaku sejarah di peristiwa 98. Apakah kita sedang mengulang sesuatu yang pernah terjadi di 98? Agak berbeda ya, 98 itu penjarahannya dimulai secara sistematis dan memang terbukti dari temuan TGPF dan segala macam itu bahwa memang ada upaya-upaya sistematis itu begitu untuk menyulut kemarahan. Tetapi modal dasarnya sebetulnya sama-sama kemarahan gitu, sama-sama kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat pada zaman itu sudah ditumpuk dari hilangnya kebebasan, hilangnya demokrasi, nggak adanya demokrasi, hilangnya kebebasan untuk bersuara, berpartisipasi, segala sesuatu dikendalikan penuh. Kali ini kemarahannya itu dipicu oleh perasaan tidak berdaya karena kok ini semakin lama hidup semakin menghimpit, tapi kita melihat ada kelompok orang-orang yang mendapat kepercayaan kita tapi justru seperti itu gitu. Sehingga kemarahan itu sama
tinggal siapa yang ngompori, siapa yang melemparkan apinya itu. Bensinnya sudah ini sudah basah, ini sumbunya ini sudah basah oleh bensin gitu. Tinggal siapa yang akan melemparkan korek itu. Itu yang saya rasakan ketika masyarakat itu kemudian ikut melakukan penjarahan. Ya, kita tapi terkejut tahu nggak Mbak Lisa ketika kemudian setelah demo hari Jumat buruh dan kemudian terus berlanjut dengan penjarahan anggota rumah anggota DPR? Saya sudah mengkhawatirkan ketika siang itu kita melihat ini ya proses pemakaman itu yang dengan ribuan ojol itu ya, solidaritas, tapi terus kemudian diselingi dengan berita dari depan rumah anggota DPR itu, gitu. Itu warga udah di situ nontonin gitu. Ya orang Indonesia kan sukanya nonton. Kita ingat ya waktu bom Tamrin, sedang ada operasi Gegana, mereka selfie nih orang Indonesia. Jadi orang Indonesia menonton FOMO itu gitu. Tapi orang Indonesia yang sedang marah sangat mudah untuk dipancing kemudian ketika semua orang menyerbu. Ada orang-orang yang menyerbu ke rumah itu, sudah ada kemarahan, mereka tinggal ikut-ikutan saja. Makanya ada si anak SMP yang bawa arloji 11M itu kan dia nggak jauh tinggalnya dari situ dan dia hadir di situ untuk nonton. Tapi bahkan mungkin nggak tahu itu harganya 11 miliar. Nggak tahu. Kalau ibunya kan bilangnya nggak tahu tuh anak itu. Dia lihat bahkan dia nggak ikut masuk. Dia lihat orang bawa barang-barang terus jatuh-jatuh terus dia ngambilin aja gitu. So, apa? Nah artinya message-nya adalah masyarakat ini sudah kadung marah sekali tapi selama ini tersekat. Selama ini rakyat merasa nggak punya jalan. Selama ini rakyat merasa nggak ada penyaluran. Semuanya merasa mentok tembok ini. Apa sih kita mau apa lagi? Gimana lagi? Kita bersuara udah capek sekali. Kita sudah melakukan apapun tidak pernah didengar. Nah itu apalagi sekarang ada media sosial. Kemarahan itu kan terakumulasi. Teman marahnya banyak sekali. Mbak Rosi sekarang ini. Nah itu yang kemudian meledak bersamaan. Itu yang tadi saya maksud dengan api dalam sekam. Abigail, saya mau tanya ini. Dari semua aksi yang kemudian terus menerus minggu lalu, pernah nggak Abigail merasa ini juga bisa seperti kerusuhan 98 yang juga bernuansa rasialisme? Iya, sebenarnya pertanyaan ini rada sulit ya. Tentu kalau misalnya ditanya ada rasa takut nggak ada. Menurut aku ini sangat common di keluarga-keluarga atau komunitas keturunan Chinese Indonesian ya. Kita tuh setiap kali udah mulai nggak stabil, ada demo, apalagi sampai sekarang ini nih takutannya tuh masih luar biasa, traumanya masih luar biasa. Tapi untuk aku pribadi, aku percaya ini udah beda. Kenapa? Pertama itu karena keterbukaan informasi dan sosial media. Aku ngeliat teman-teman ini sudah bisa secara real time menapis hoax. Secara real time menangkap kalau misalnya ada oknum yang perbuatannya sedikit mencurigakan. Udah bisa sharing informasi satu sama lain dan juga seruan-seruan jaga jaga warga. Jadi benar-benar sangat intensional mastiin 98 tidak terulang lagi dan mastiin kita saling jaga terutama yang minoritas gitu. Itu jadi ada satu itu. Dan yang kedua juga tentunya aku percaya sama generasi aku sih. Kayak di Indonesia sekarang kan kita lebih dari 50% generasi muda. Dan aku udah tahu banget generasi muda sekarang ini udah beda banget dari generasi yang di atas kita. Dimana kita tuh sudah membaur dan aku juga bersahabat sama macam-macam orang dan bener-bener kita tuh pandangannya menurut aku udah sangat beda gitu ya. Yang dimana kita sangat-sangat berusaha pastiin rasisme itu tuh tidak bangkit lagi gitu. Jadi ada gerakan aktif untuk melawan itu dari sahabat-sahabat aku. Bisa dilihat di media sosial banyak banget anti rasisme postingan-postingan. Itu yang kayak ini cara menjaga satu sama lain begini sharing information dan sebagainya. Jadi menyatunya tujuan bersama dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasisme.
Iya, mastiin itu. Dan apalagi juga sekarang kan dengan keterbukaan informasi sudah jelas ya musuhnya siapa, sudah jelas sumber masalahnya siapa, sudah jelas rakyat sebenarnya marahnya ke siapa. Jadi tidak akan semudah itu untuk didistraksi ke arah hal-hal lain menurut aku. Jadi rakyat itu marahnya ke siapa? Ke pemerintah yang itu kayak ketika rakyatnya sulit mereka malah menaikkan tunjangan. Ketika rakyat sulit, pajak dinaikin dan mereka korupsi terus berjalan. Dan sepertinya nggak ada akuntabilitas. Itu sih yang bikin rakyat marah ya. Mungkin kita tuh bertanya-tanya kenapa di negara ini sulit sekali untuk menuntut akuntabilitas. Kenapa untuk menuntut akuntabilitas beberapa wakil rakyat yang udah menghina sampai sebegitunya rakyat harus sampai sebegininya. Kenapa itu nggak proporsional sekali? Kenapa gitu? Jadi tidak adanya akuntabilitas dengan blatant banget gitu, show of corruption, secara vulgar. Udah vulgar sekali. Dan ya udah akhirnya rakyat udah muak sebenarnya. Itu kata yang lebih penting dari marah sih menurut aku, muak. Ya aku ada lihat satu di TikTok video kayak creator Gen Z, dia bilang, kenapa sih kamu ngomong-ngomong politik? Saya muak gitu. Dia udah simple segitu aja. Dan itu menurut aku captures apa yang dirasain banyak orang. Di GNB kemarin kita nyebutnya rakyat murka. Apa Mbak Alisa? Murka. Rakyat murka. Saya muak sih. Asvina juga menjadi saksi sejarah dalam peristiwa 98. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaannya yang sangat berbeda? Ya saya hanya peserta aksi pada saat itu, tapi kemudian jauh setelah itu ya saya ikut merasakan mencekamnya, tapi tentunya berbeda dengan mencekamnya sama ya, tapi mungkin secara gerakan ada perbedaannya atau ada sesuatu yang secara nyata berbeda? Iya, jadi karena saya hanya masa aksi, saya merasa waktu itu kok tiba-tiba nanti aku mau tanya Mbak Rika juga. Tiba-tiba itu kita ada berita, oh Depok kampus mau diserang. Gini, jadi memang ada, dan waktu itu kan tidak ada media sosial, jadi kita tidak bisa memverifikasi. banget ya. Kita tidak bisa memverifikasi. Nah, tapi yang saya mau alihkan ke persoalan 98 itu, menurut saya temuan tim pencari fakta itu sangat penting bahwa tidak ada yang pertamanya itu bukan massa cair, ada yang menggerakkan. Dan saya mau narik lebih ke belakang, Mbak Rosi, misalnya tahun 74 peristiwa Malari. Jangan lupa peristiwa Malari tahun 74 itu sebenarnya masa aksi juga. Dan berujung pada kambing hitam, persis seperti yang terjadi sekarang, isunya ekonomi, kesenjangan juga, dan jangan lupa waktu itu Glodok dalam saya baca juga dibakar. Jadi ada sentimen rasisme yang salah gitu, bukan kepada orang yang melakukan, tapi kepada orang-orang yang tidak bersalah. Nah jadi ini kan perulangan terus, yang menurut saya ketidakadilannya berulang, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik berulang, rakyat tidak diberikan saluran untuk berbicara, modelnya aja beda-beda. Sekarang rakyat bisa ngomong lewat media sosial, tapi sebetulnya kan nggak pernah didengar, betul-betul didengar gitu. Dan yang menarik kemudian di setiap aksi yang penting-penting itu kenapa selalu ada kerusuhan ya? Dan karena itu menurut saya kalau Indonesia mau berhenti ada kerusuhan seperti ini, maka kita harus membongkar seluruh struktur operasi yang pernah terjadi di setiap kerusuhan selama Indonesia sudah merdeka. Karena jangan-jangan ketemu kalau polanya sama, ini nggak mungkin organik dong. Meskipun kita tidak bisa menghilangkan juga bahwa ada agensi orang-orang miskin kota, anak muda yang kemudian merasa nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat uang jajan yang cukup, makan atau jadi Anda ingin mengatakan gitu. soal penjarahan misalnya, meskipun rakyat marah, rakyat muak, masyarakat biasa tidak akan mungkin punya keberanian. Tidak mungkin sampai menjarah. Tidak mungkin punya keahlian. Keahlian. Jadi tidak mungkin sampai punya keahlian. Dan jangan lupa pada waktu itu mereka kemudian ikut-ikutan ya itu adalah wujud frustasi dan kesenjangan yang luar biasa itu. Karena saya yakin kalau orang kaya disodorin garam mau diambil gak meskipun gratis ya mungkin dia ngapain saya ambil garam gitu. Nah kalau kita lihat kan yang dibakar adalah kantor-kantor polisi ya, bukan kantor-kantor polisi saja, bukan hanya Polres tapi juga ada kantor-kantor penting Gegana dan di Jakarta Pusat. Itu Jakarta Pusat ring 1. Kok bisa terbakar? Siapa yang bakar? Siapa yang berani bakar Gegana sih? Siapa yang berani? Nggak mungkin lah warga biasa.
Dan nggak ada Tidak mungkin kerumunan. warga biasa. Tidak mungkin itu dianggap Mungkin. sebagai... Menurut saya nggak mungkin, bahkan penjarahan museum itu menurut saya itu sesuatu yang cukup jangan dianggap tidak mungkin ada kejadian seperti 98 dengan isu rasisme. Harus saya katakan, kita jangan menganggap dengan adanya media sosial lalu semuanya tidak mungkin terjadi. Justru menurut saya kita harus waspada, jangan sampai itu terjadi, tapi kemungkinan itu terjadi bisa saja. Kalau kita analisis bahwa lebih dalam cipta kondisi yang terjadi, menurut saya bisa juga dong kalau analisis sementara saya ini kok mungkin sama Asfi sama, ini kok diarahkannya seperti tidak sengaja begitu, tapi kok sistematis ya. Bagaimana kami sudah diedarkan misalnya agenda demonstrasi itu kan hal biasa. Kenapa kemudian diumumkan ada penutupan jalan seperti ada blokade-blokade yang sudah disiapkan begitu ya pada hari ketika buruh itu aksi yang hanya 2 jam, yang menurut saya karena saya juga pimpinan konfederasi agak aneh kalau buruh mematok dirinya aksi hanya 2 jam dan kemudian dikatakan hati-hati nanti 2 hari sebelumnya sudah mengatakan akan ada anarko begitu. Berarti kan sudah dapat informasi begitu. Ini nggak bisa kita polos-polosan karena sudah ada media sosial lalu kita merasa aman semua bisa berjalan secara organik. Enggak, negara itu ada suatu sistem dan yang namanya kekerasan negara itu menular ke masyarakat karena ini tesis filsafat politik saya. Bisa ada suatu pola yang seperti Asfi katakan, pola yang terus berulang. Pola yang terus berulang ini kalau kita tidak antisipasi sama-sama, kita tidak bisa meredam emosi sama-sama. Jangan karena kebencianmu juga jadi tidak adil begitu, menganggap bahwa penjarahan itu ya karena DPR-nya brengsek, wajarlah rumahnya dijarah. Itu adalah banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, yang tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang jahat begitu. Nggak bisa Mbak. Kalau boleh saya ngomong, saya bukan membela teman saya, Uya atau Mas Eko. Uya itu partner saya untuk membongkar beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang. Terakhir kami sama-sama mengadvokasi Dr. Piprim yang dimutasi semena-mena oleh Kemenkes begitu di RSCM. Dia ahli jantung, lalu kemudian Mas Eko pimpinan komisi begitu. Ya memang kami minta maaf, ada gestur yang salah. Tapi mereka dijarah rumahnya dan kami yang berlatar belakang dunia hiburan ya. Uang itu belum tentu loh dari hasil DPR. Uya itu baru 10 bulan loh. Itu bukan pembenaran. Jadi menurut saya mari kita pilih, kami salah, saya tidak akan membela diri. Termasuk saya salah. Saya telat untuk merespon. Saya tidak akan berargumen, saya lagi ngurus soal sekolah yang digusur saat tanggal itu di Bekasi. Ada bukti media sosialnya. Saya tidak akan membela diri. Kami salah. Kami mohon maaf, saya lah setidaknya, saya mohon maaf. Lalu what next ya? What next? Karena menurut saya kita nggak bisa mengandalkan sekarang era keterbukaan publik. Apakah Mbak teman-teman tahu bagaimana CCTV itu bisa dimatikan? Titik-titik CCTV bisa dimatikan saat kemarin itu begitu ya, termasuk di sekitar DPR. Ini nggak mungkin mahasiswa, nggak mungkin buruh yang melakukan ini. Saya bisa jamin nggak mungkin teman-teman buruh tahu titik CCTV. Jadi siapa? Ya silahkan dianalisis ya. Tidak artinya jangan simplifikasi bahwa hal-hal yang mungkin lebih parah ini bisa terjadi. Jadi ada memang kemarahan publik atau tadi Mbak Alisa dengan sangat keras mengatakan muak gitu. Tapi juga kemudian ada peristiwa yang menodai aspirasi masyarakat yang sudah marah dan muak itu dengan penjarahan dan itu harus kita lawan bersama dan itu bukan dari rakyat. Apakah para perempuan di sini ingin mengatakan setuju. itu? Jangan sampai yang orang berdemonstrasi untuk menyampaikan hal-hal yang baik, kritik yang baik dianggap mereka terlibat makar. Itu saya sangat tidak setuju. Apa duduk soal dari hari-hari kelam yang baru saja kita lalui? Para perempuan di sini ingin bicara. Malam hari ini saya mengundang para perempuan untuk bisa sama-sama mencari tahu duduk soalnya, akar persoalan dari apa yang terjadi beberapa hari lalu. Karena tanpa memahami apa yang menjadi duduk soalnya, tentu kita tidak bisa tahu bagaimana menyelesaikannya. Jangan biarkan api dalam sekam tetap menjadi api yang bisa membakar kapanpun. Saya masih bersama akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati, co-founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria, seniman dan aktivis Melani Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Saya ingin tapi masuk dulu ke Bu Vero. Bu Vero, pernahkah dalam kengerian kemarin Anda juga takut ini menyerempet ke isu rasisme? Iya. Perasaan seperti itu ketika saya masuk di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo sih nggak ada. Karena buktinya saya ada di sini dan juga ada perwakilan sebenarnya. Kita melihat kalau jumlah dari wakil menteri, wakil menteri juga ada dari berbagai agama. Jadi dalam hal itu perasaan itu nggak ada. Tapi ketika ada kejadian dan isu-isu seperti yang dibilang, demonstran yang murni sebenarnya ada. Tapi bagaimana itu dieskalasi dengan adanya kejadian-kejadian di luar, dengan adanya media, ya seperti yang Mbak Rita sebutkan, memang kita perlu was-was semua. Harus waspada. Apapun yang terjadi di depan kita, ketika kita sudah melihat di belakangnya ada kejadian yang tidak disangka, tidak wajar, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi alert. Jadi sistem alert kita bukan kita artinya berdiam diri, tapi apapun usaha kita tidak menutup diri, kejadian-kejadian bisa terjadi. Oke. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko 3 September setelah menerima aspirasi perwakilan mahasiswa mengatakan pimpinan DPR telah berkoordinasi menyepakati sejumlah langkah reformasi. Ini sejalan dengan yang selama ini menjadi tagline reformasi, transparansi, empati, dan juga mengatakan minta maaf dari mewakili DPR minta maaf telah mungkin membuat kira-kira membuat publik marah. Lalu kemudian ada transformasi atau transformasi DPR, betul. Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR. Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR. Itu yang dikatakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saya mau bertanya pada Asfi. Sudah tahu duduk soalnya, apakah ini salah satu yang bisa menjadi solusi? Ini tunjangan hanya satu bagian kecil yang di permukaan. Dan saya pikir pembenahan DPR tidak cukup hanya mengenai ekonomi saja atau politik saja, tapi harus ekonomi politik. Maksudnya begini, tunjangan-tunjangan itu adalah persoalan ekonomi. Tapi bagaimana bisa ada elit di DPR, ada elit di partai politik, itu karena sistem politik kita. Sistem politik kita membuat hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat partai politik, yaitu membutuhkan uang sangat mahal. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa dipilih menjadi anggota DPR karena biayanya sangat tinggi dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat hasil survei, hasil riset, wajah anggota DPR itu sebagian besar adalah lebih dari 50%-nya adalah pengusaha. Bukan saya mau mengatakan pengusaha tidak baik, tapi kalau dia terlalu dominan, dia menjadi tidak balance karena persoalan di DPR bukan hanya ekonomi, ada persoalan kesejahteraan ibu dan anak, ada persoalan transportasi, persoalan hukum, seperti juga nggak mungkin orang hukum semua bisa menangani isu petani dan lain-lain. Nah karena itu sebetulnya sistem politik kita harus diubah secara mendasar agar anak petani dari Sorong, anak nelayan dari Pantura, buruh dari Jakarta itu semua bisa masuk ke anggota DPR kalau dia mampu, bukan karena dia dekat dengan elit partai politik atau karena dia mampu membayar politik. Begitu hal dan menurut saya jalan ke situ panjang sekali karena membutuhkan reformasi partai politik juga pada akhirnya. Nah, dan kemudian setelah itu Indonesia itu kan tidak punya recall oleh rakyat, yang memilih rakyat tapi pergantian antar waktu oleh partai. Di negara-negara yang lebih maju ada yang namanya recall oleh rakyat. Tentu saja rakyat harus mengumpulkan ribuan suara, puluhan ribu suara tergantung, tapi dia bisa merecall. Di negara-negara yang sudah lebih maju juga, sebagian besar di Eropa juga ada referendum. Referendumnya macam-macam tuh, ada setidak-tidaknya yang saya tahu ada 4 jenis. Kalau ada undang-undang yang ngaco, rakyat bisa mengumpulkan sejumlah tanda tangan, RUU itu berhenti. Dan seterusnya. Indonesia tidak punya ini sehingga akhirnya terkonsentrasi kekuasaannya pada partai politik. Mbak Alisa Wahid, Mbak Alisa mengatakan bahwa duduk soalnya adalah tentang rakyat yang muak gitu. Apakah dengan transformasi DPR, permintaan maaf itu salah satu good gesture yang bisa menjadi permulaan yang baik? Sebagai gesture iya.
Itu awal permulaan, bahkan mungkin bukan permulaan ya, rintisan permulaan gitu. Menghilangkan tunjangan, moratorium gitu. Kunjungan. Itu gesture politiknya. Tetapi DPR terutama dan juga pemerintah itu perlu paham di luar ada agenda-agenda bayangan begitu terkait dengan tadi yang penunggangan, penjarahan dan segala macam itu kepercayaan rakyat kepada pemerintah satu karena kebijakan-kebijakannya, kepada DPR karena wakil rakyatnya tidak merefleksikan kebutuhan rakyat, dan yang ketiga kepada polisi karena berulang kali melakukan kebrutalan terhadap demonstran maupun terhadap rakyat. Itu sudah kepercayaan itu minusnya udah minus 1000%. Begitu. Tidak cukup hanya dengan pernyataan maaf. Bahkan sejujurnya saya sebagai aktivis itu saya masih deg-degan. Apakah akan sama seperti kemarin-kemarin yang di depan kita ketika ada kejadiannya itu semua minta maaf. Tapi setelah itu ya tidak ada penyelesaian. Kanjuruhan sampai sekarang juga tidak ada penyelesaian. Indonesia ini negara yang tidak ada closure untuk berbagai persoalan besar yang terkait dengan HAM, Mbak. Mulai dari kapan pun nggak ada. Yang terang benderang soal nggak ada. HAM. Tidak ada yang pernah dihukum secara full bertanggung jawab atas segala, nggak pernah ada. Jadi saya sangat khawatir bahwa sekarang pun ya sekedar gesture. Padahal itu hanya di permukaan. Padahal persoalan yang jauh lebih penting itu adalah karena selama ini hubungan yang terjadi itu makin lama hubungan antara penguasa dengan rakyat. Bukan penyelenggara negara dengan rakyat. Yang tadi disebutin, kita yang menggaji, kita yang menugaskan, kita tuh juragannya nih rakyat. Itu nggak ada, yang ada rakyat itu hamba penguasa. Makanya kemudian jadi tidak didengar, karena itu diabaikan, karena itu jadi nggak ada akuntabilitas kita tadi. Kita nggak pernah bisa minta, hanya orang-orang anggota DPR tertentu atau pejabat tertentu yang bisa kita datengin terus kita nanya, Mbak gimana sih Mbak? Oke. Yang lainnya nggak bisa. Saya mau ke Mbak Rike. Gitu. Kalau kita sudah tahu duduk soalnya, lalu bagaimana kita mengadres the issue? Kalau kita duduk persoalan yang paling mendasar, saya akan terus mengatakan ini, perbaiki data dasar negara. Dari data dasar yang digunakan saat ini, karena ini saya buktikan dengan disertasi saya, kita menggunakan pseudodata. Bagaimana sistem pendataan itu tidak menghasilkan data yang menggambarkan kebutuhan real, menggambarkan kondisi real dan potensi real masyarakat kita begitu. Sehingga kemudian kalau dikatakan demokrasi Pancasila itu tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Bahwa keputusan politik itu harus bisa mendrive suatu keputusan ekonomi di mana ada distribusi keadilan di sana. Dan kalau kita bayangkan, saya hari-hari memang mengurusi setidaknya masyarakat yang juga menemui saya. Contoh akan saya jadikan contoh terus. Bagaimana alokasi untuk masyarakat yang miskin tidak mampu yang harusnya ditanggung oleh negara dari uang rakyat sebetulnya. Saya menolak ini program bantuan sosial. Itu program untuk kesejahteraan. Kalau disebut bantuan berarti seolah-olah ini kekuasaan negara ngasih duit ke rakyat ngebantu. Enggak, sebenarnya itu adalah program untuk kesejahteraan sosial, bukan charity. Nah, saya ambil contoh, 2021 terungkap 52,5 juta penerima bansos, katakanlah karena namanya bansos fiktif. Dan kerugian negara 126 triliun per tahun. Apakah ini kemudian pernah terjadi perombakan data yang signifikan? Saya bisa pastikan tidak ada. Apa buktinya? Di 2025 terulang lagi 10 juta penerima bansos fiktif. Gimana rakyat nggak marah? Mereka yang miskin tidak mampu yang harusnya mendapatkan alokasi dari berbagai anggaran dan sekarang akan dibahas hari-hari ini. Mohon dukungannya. Hari-hari ini rapat yang terjadi minggu ini, kemarin tertunda dan minggu depan adalah keputusan penting politik ekonomi dalam postur APBN 3.000 triliun yang sumbernya mayoritas masih dari pajak rakyat. Silahkan ditanyakan. Di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang kasusnya luar biasa besar. Masa alokasi hanya 200 miliar? Masa untuk perlindungan WNI di seluruh penempatan negara hanya 200 miliar begitu? Dengan resiko yang kemarin terakhir di Peru sampai ditembak.
ya, kemudian juga ada yang meninggal diplomat di dalam negeri dengan kasus yang masih misterius begitu, atau total Kementerian Tenaga Kerja hanya 1,3 triliun dengan proses problem ketenaga kerjaan yang multidimensi saat ini, lalu Kementerian Perdagangan yang mengurusi perdagangan dalam dan luar negeri, adanya perang dagang, geopolitik, geoekonomi hanya 1,4 triliun. Masa Kementerian Keuangan 52 triliun untuk tahun depan begitu? Dan kemudian BPS ini saya kritik keras karena institusi resmi negara yang memiliki otoritas untuk memproduksi reproduksi data yang digunakan untuk seluruh kebijakan pembangunan di segala bidang adalah BPS. Berapa anggarannya, Mbak? Minta naik dan nanti akan jadi 6 triliun. Dan 3 triliunnya adalah untuk penyediaan dan pelayanan informasi publik. Makan duit rakyat 3 triliun. Tapi, kalau saya nggak terima, saya tadi sudah mengatakan, kita tolak kenaikan anggaran BPS. Karena... Sorry, tapi itu Anda belum menjawab. Apakah kemudian itu mengadres persoalan yang ada? Terima kasih Anda di Rosi. Saya mengundang para perempuan untuk ikut memberikan pemikirannya. Bagaimana menyelesaikan hari-hari yang begitu penuh kemarahan tapi juga memilukan. Supaya apa yang menjadi jawaban dari pemerintah itu tidak disconnect. Atau jangan sampai nggak nyambung dengan apa yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. 17+8 itu dibuat oleh teman-teman, salah satunya adalah Abigail. Saya tidak usah bacakan semuanya, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Kalau itu di summary, apakah menurut Abigail dan teman-teman menjadi jawaban atas akar persoalan yang selama ini diharapkan publik? Ya, jadi mungkin aku harus clarify sedikit ya. Jadi 17+8 ini bukannya kami yang buat, tapi kami hanya meringkas beberapa tuntutan-tuntutan yang sudah beredar di sosial media dan dari berbagai kalangan masyarakat, dan itu semua kami lampirkan, kami dapatnya dari mana saja. Oleh karena itu menurut kami dari rangkuman itu tentu nggak bisa menyelesaikan semua, karena lagi-lagi seperti tadi kita dari tadi bahas kan kayak masalahnya banyak banget gitu ya. Jadi tapi setidaknya menurut kami ini bisa menyelesaikan sebagian besar, terutama yang +8. Yang jangka panjang. Jadi 17 itu yang bisa dilakukan di beberapa hari. 8 itu kami tahu justru perubahan-perubahan sistemik yang kita butuhin itu perlu waktu yang lebih lama. Nah, jadi kayak misalnya yang +8 itu bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, dan itu semua hal yang tadi sudah dibicarakan gitu. Tapi harus ditekankan juga bahwa aku harap DPR kan tadi sudah menerima ya 17+8, tapi aku berharap hanya karena sudah menerima 17+8 jangan menganggap sudah kelar mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena 17+8 ini bukan representasi aspirasi semua masyarakat. Ini adalah usaha aku dan teman-teman aku, karena kita udah kocar-kacir nih. Waktu itu kita harus kayaknya konsolidasi, ada summarize demand supaya jelas, supaya bisa dengan mudah ditanggepin gitu, karena waktu itu belum ada yang terkonsolidasi. Jadi kami berusaha, tapi tentu setiap kelompok masyarakat punya kepentingannya masing-masing yang harus tetap didengar. Jadi itu yang aku harapin, jangan berhenti di 17+8 saja. Anda tidak ingin mendominasi harapan publik, atau teman Abigail dan teman-teman juga tidak ingin merasa bahwa hanya inilah tuntutan yang memang wajib dilaksanakan. Begitu banyak harapan publik. Untuk Melanie, 17+8 ini sudah juga menjadi jawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah? Iya, sudah dibantu nih, udah di-compile, biar nggak usah capek-capek mereka yang compile, nih udah di-compile nih, ini udah ada listnya nih gitu kan. Supaya nggak perlu membuat rapat panjang lagi dan besar dan mahal, nih kita cari-cari listnya, ini udah dibantu sama teman-teman nih ada. Tapi aku juga mau nambahin juga sih, apakah ini a good gesture? On the way to gesture, iya gitu. Aku coba mengingat lagi sih, ini bukan pertama kali juga. Ini soal DPR ya, permintaan maaf, transformasi, dan menghentikan bukan pertama kali juga kita mendengar mereka minta maaf. Bukan pertama kali juga kita diterima. Bukan pertama kali juga kita ditemui, kawan-kawan ditemui. Itu kan bukan hal baru sebetulnya ya. Jadi
Kalau tadi menyambung pertanyaan tadi, apakah it's a good gesture? On the way to gesture, yes, pastinya gitu. Tapi ini sama sekali bukan jaminan bahwa Ya. ini Sepakat. Saya apa ya, DPR-nya mungkin ya sepakat loh. akhirnya udah menjadi rakyat tuh yang udah sering kayak udah The trust issue. iya udah Ada soal trust ya. ada jadinya udah insecure nggak sih? Kayak udah Iya. I Saya don't mau trust tanya, you gitu. Ada isu kepercayaan pada DPR Oh pasti dan pemerintah. Pasti. Dan Itu karena itulah saya selalu live setiap rapat agar publik bisa pantau Yes. apa yang saya omongin dan apa yang saya perjuangkan. Saya rasa itu penting juga ya, supaya kayak akuntabilitas itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan karena ini sebetulnya adalah ruang politik ya. Apa hal-hal yang dijanjikan itu memang harus dikawal sampai diketok jadi keputusan politik. karena trust isunya sebenarnya udah kemana-mana ya, bukan cuma trust issue itu aja. Jadi trust isunya tuh udah pertama ya nanti bisa menjadi angin yang lewat begitu aja. Atau di tengah-tengah kita tuh udah ada orang yang mikir kita pesimis nih, jangan-jangan di tengah ini sebenarnya mereka lagi giring kita kemana sih supaya ada isu yang kita nggak denger nih, misalnya ada nih sembunyi trust issue di masyarakat about a lot of things memang udah Tapi apa kita ya? berusaha iya. Iya, ada. Dan satu Seorang lagi Rike Diah Pitaloka mengakui bahwa ada trust issue untuk DPR dan rasanya ini bukan cerita baru ya bagaimana DPR kadang-kadang kita yang di dalam juga nggak trust kok. Iya, dan kadang-kadang saya harus jujur gitu. Kalau Tapi jujur, bukan berarti itu tidak akan ada. Kadang Ya, begini dulu baru diri. Ibu-ibu mohon perhatian sebentar dulu. Ini baru ada pengakuan, ada trust issue, ada ketidakpercayaan pada DPR. Aku sering mendengar dia curhat kok, gitu. Aku sering mendengar dia Mulai keluar Tapi justru dengan adanya dialog hari ini sebenarnya ini juga memberi kesempatan. Ini kesempatan kita lah, kita benar-benar bisa bersuara. Harus begini dulu baru. Nah iya itu kenapa harus sehancur Dan ini memang dulu. setiap kali bukan hanya tanggung jawab DPR. DPR begini itu dulu hanya baru satu didengar. dari sekian lembaga Penyelenggara negara. eksekutif Tentu. dan Iya, legislatif. iya. Maka kalau mau ditinjau ulang, dievaluasi gaji dan tunjangan Semuanya. semua tunjangan lembaga negara seperti baik di 17+8 eksekutif, sebutkan. yudikatif dan legislatif. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri itu juga anggarannya Benar, besar. Di jadi- moratorium semua lembaga negara. Mbak Rike, jadi untuk yang poin 17 itu publikasi transparan anggaran gaji Transparansi tunjangan anggaran. rumah fasilitas DPR secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. Jangan hanya DPR, semua pejabat Semua publik. lembaga Kan sudah ada negara. di LHKPN. Enggak semua semua, ngisi. Mbak, enggak semua. Kalau DPR semua harus laporan. Tapi saya tanya, bagaimana dengan birokrat di kementerian lembaga dari level direktur, eselon segala macam. Dan perlu menjadi catatan, anggaran negara APBN maupun APBD terbesar adalah untuk operasional pegawai, termasuk APBD. Berarti kan something wrong. Berarti kan bukan hanya DPR. DPR harus koreksi, iya. Saya sebagai DPR saya setuju, terima kasih atas koreksi itu. Tapi ini titik 0 kilometer kita semua. Mumpung Presiden Prabowo itu kan tegas ya Mbak ya. Jadi menurut saya ini kesempatan juga untuk mereformasi semua tata pemerintahan lembaga negara dari atas sampai bawah sampai pemerintahan desa. Introspeksi dan perbaikan sebenarnya yang kita mau. Saya boleh kasih Bu Vero dulu? Ya, kita mengintrospeksi dan juga kita memperbaiki sistem. Karena birokrasi itu sendiri memang, ya saya juga memang baru 1 tahun. Tapi kita mengerti program-program yang dilakukan sebenarnya kan kita base ke community gitu loh. Dan tapi ketika kita lihat bottleneck yang ada, karena hubungan kita kan kebijakan terus ke pemerintah daerah, apa sih yang nggak klik di situ? Dan ini era otonomi daerah. Iya, dan masalahnya kan otonomi daerah di situ. Nah, itu yang bagaimana kita membuat itu menjadi kebijakan. Itu sebuah usaha yang tidak gampang, tapi kita yakin gitu loh. Sebenarnya kita kalau mau turun ke bawah, kita mau lihat apa yang terjadi, bottleneck di mana. Kita usahakan itu tarik ke atas sehingga kita bisa ngelihat dari pilot-pilot yang kita lakukan itu menjadikan sebuah solusi. Dan dengan adanya hari ini pun itu tidak pesimis sebenarnya. Ini ruang dialog ini bisa menjadikan sebuah perbaikan, introspeksi dari dalam lubuk hati kita. Apa sih yang harus kita lakukan dari eksekutif, dari juga DPR untuk bisa ya maju bersama untuk bangsa ini sebenarnya. Pejabat tuh nggak boleh lama-lama. Kalau banyak pejabat baru masih fresh, masih
Asik. Dan introspeksi pejabat itu nggak cukup dengan minta maaf, Mbak. Ya, Harus action sampai plan. keputusan Betul. politik, bukan hanya action plan saja, Mbak, tapi sampai keputusan politik yang berkekuatan hukum. Ya. Itu menjadi penting. Kalau Kebijakan. belum sampai ke situ, Harus saya kebijakan dari dan DPR implementasi. sendiri akan mengatakan jangan percaya. Oke, perempuan berjuang bersama. Suara perempuan perlu didengar. Malam ini jadi malam yang berbeda di program Rosi karena secara khusus saya mengundang para perempuan untuk mendiskusikan ulang apa yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus, 28 Agustus dan terus menjadi malam-malam yang bercampur aduk rasanya antara marah tapi juga memilukan. Para perempuan ini harus didengar karena mereka mencoba juga mencari akar soalnya. Tanpa tahu akar soalnya, duduk soal sebuah permasalahan, tidak mungkin kita dapat mencari solusi. Saya mau ke Mbak Alisa Wahid. Jadi kalau tadi Mbak saya cukup tertegun ketika seorang Alisa Wahid mengatakan ini masih api dalam sekam. Bagaimana supaya api ini tidak lagi bisa membakar sewaktu-waktu? Ya, akar persoalannya itu kan karena kondisi masyarakat yang sekarang ini sedang terhimpit secara ekonomi dan penghidupannya itu kemudian ketemu dengan trust issue tadi. Trust itu seperti oksigen, ketika ada kita tidak merasakannya, tapi ketika tidak ada kita tercekik, kita sesak nafas dan bisa mati. Dan kondisi sekarang kita, trust ini sudah mulai mencekik ini. Saking sudah tidak percayanya. Karena itu harus kembali ke akar persoalannya yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Ya. Lupakanlah program-program yang gede-gede itu. Yang Reorientasi semuanya ke program-program yang bisa menghasilkan tenaga lapangan kerja yang cukup. Mendorong partisipasi ekonomi masyarakat yang membuka ruang-ruang kemajuan buat dunia usaha yang melibatkan masyarakat. Itu dulu untuk bisa mendapatkan trust itu kembali. Begitu banyak mereka yang terancam PHK, begitu banyak para ibu yang harus berpikir ulang tentang membeli susu anaknya, beras Jangankan untuk keluarga, sekolah. dan juga uang sekolah. Jangankan sekolah, memberi makan anaknya saja dengan makanan yang bergizi mereka nggak bisa. Ini yang harus diselesaikan. Ada persoalan ekonomi yang harus diselesaikan. Mel? Ya, dari aku sih ini adalah kesempatan. Thank you so much untuk sudah menerima aspirasi itu, sudah meminta maaf. Tapi we don't trust you. Dan kalian ada di tempat yang bisa menyelesaikan ini. Paling nggak menuju arah menyelesaikan. Ini aku rasa adalah kesempatan untuk menunjukkan are you really on sisi masyarakat or not? Sisi rakyat atau tidak? Apakah Anda benar-benar wakil rakyat atau wakil rakyat teman-teman Anda saja? Sekarang ini adalah momentumnya. Skala prioritas itu perlu. Lihat apa yang lagi dibutuhkan rakyat. Jadilah rakyat yang sebenar-benarnya. Jadilah rakyat yang sebenar-benarnya. Rike. Ya. Saya mau titip tadi ke teman-teman Abigail juga, saya sudah sampaikan di jangka pendek ini tolong kita suarakan bersama, memberikan dukungan untuk menolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu penting sekali. Yang kedua adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Yang ketiga adalah saya minta segera ada distribusi pangan yang benar-benar terjaga, beri dukungan kepada Presiden untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk beri dukungan kepada Presiden untuk usut tuntas, bongkar semua mafia pangan, mafia tanah, itu perlu kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Dan untuk undang-undangnya saya kira penting untuk disahkan undang-undang tentang sistem pendataan presisi nasional, undang-undang perampasan aset tadi juga penting, dan kemudian untuk perpresnya saya minta dukungan untuk ada Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perpres Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Presisi karena ini sudah era otonomi daerah. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya untuk teman-teman ojol di seluruh Indonesia, kita perjuangkan bersama, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan Perpres Perlindungan Pekerja Platform Indonesia. Oke, Abigail, jadi kalau menurutmu apakah kemudian apa yang harus dilakukan untuk merestore atau mengembalikan kembali trust kita pada penyelenggara negara? Ya laksanakanlah sungguh-sungguh dan sampai tuntas
permintaan-permintaan yang sudah jelas menurut aku. Karena tadi dibilang kan, oh ya Indonesia keadaannya sudah membaik, udah aman gitu ya. Indonesia nggak baik-baik saja, rakyatnya capek aja sih. Kita udah jungkir balik, udah nggak tahu nih mau ngomong apa gimana. Aku ada ngelihat video yang demo sampai pakai baju kuntilanak ya, yang nyopotin itu kayak udah sedesperate kayak kita mau ngomong gimana pesta lagi. air main-main. Iya udah sampai segitunya gitu. Kita udah do all we can. Sekarang kita saatnya melihat pemerintah merespon nggak, dan responnya tolong jangan hanya gesture, tapi tolong dengan konkret dan prosesnya yang transparan. Itu yang kita mauin. Dan membangun kepercayaan itu kan aku selalu dibilang juga sama orang tua aku, membangun kepercayaan itu sulit, tapi ngerusaknya sangat mudah. Dan ini udah rusak. Jadi tolong jangan komplain kalau membangunnya lagi sulit. Karena emang itu kenyataannya menurut aku. Dan menurut aku juga kita nggak adil ya kalau kita selalu cuma ngomongin yang anarkis gitu. Banyak banget teman-teman yang demonya dengan sangat peaceful, dengan sangat damai dan kreatif, sampai bahkan diaspora di berbagai negara. Itu nunjukin untuk aku rakyat tuh cinta banget loh sama negara Indonesia. Dan mereka mau ngorbanin waktu, tenaga, dan bahkan resiko kayak hidup mereka untuk supaya negaranya lebih baik. Nah, negara harus perhatiin apa kabar Indonesia 2045 kalau enggak. Ya. Asfinawati. Iya, jadi yang pertama Indonesia itu menempati dalam data Oxfam ketimpangan tertinggi ke-6 di dunia. Artinya antara yang kaya dan si miskin. Dan 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Jadi sebegitu parahnya jurang kesenjangan itu. Siapa tuh 4 orang? Iya, dan menurut saya karena itu orang-orang yang berdemonstrasi kemarin sebetulnya harus dilihat dalam kacamata membenarkan negara, dia mau ngebenerin negara. Ini bela negara dengan bahasa teman saya yang lain. Karena itu orang-orang yang ditangkap itu harus dibebaskan tanpa syarat, dan kemudian orang-orang yang luka harus diurus oleh negara, harus ada reform. Penting lebih mencari akar soalnya daripada sibuk mencurigai siapa dalangnya. Betul sekali, kita harus masalah pahit kemarin harus kita anggap sebagai peluang untuk membuat perubahan mendasar untuk Indonesia yang lebih maju. Dan karena itu saya mau kembali yang terakhir, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Tidak hanya akses kepada politik, tapi juga akses distribusi sumber daya alam. Harus ada perbandingan gaji tertinggi, gaji terendah di dunia. Di Indonesia ini harus semakin pendek seperti negara-negara yang sudah maju. Oke. Disparitas upah 1-12, jangan sampai tunjangan 300%. Terakhir Bu Wamen. Ya, buat saya kembali lagi sincerely dari hati saya ketika saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo, Ibu mau bantu di ibu dan anak gak? Nah waktu itu karena saya tahu saya kapasitasnya di situ juga, saya juga 20 tahun melayani di dalam sosial juga. Nah inilah panggilan, bukan karena hari ini saya mewakili perempuan dan saya juga mewakili pemerintah. Tapi panggilan saya adalah ketika balik lagi akar permasalahan, saya melihat memang akar permasalahan itu ekonomi. Jadi saya pernah membuat satu grup tuh tulisnya begini, bagaimana membuat perempuan beruang. Bukan beruang, tapi beruang. Artinya karena saya tahu ketika perempuan punya accessibility, mereka mampu tapi tinggal bagaimana dikasih wadah, dikasih kesempatan, dikasih kesetaraan. Istilahnya kalau kita ngomong dari kita kan misalnya kayak ekonomi, perempuan yang mempunyai beban ganda, bagaimana accessibility supaya ketika dia bekerja ada caretaker yang ada istilahnya child care center yang bisa memberikan fasilitas sehingga perempuan juga bisa punya akses bekerja. Politik anggaran. Betul. Nah, dalam hal itu makanya saya lihat bagaimana membuat itu supaya dari bottleneck-nya itu kita bisa membuat accessibility kepada perempuan supaya mereka bisa berpartisipasi. Tapi balik lagi, sebagai perempuan saya juga mengundang kepada semua, ayo tetap sampaikan aspirasi kalian dengan penuh keberanian, tapi balik lagi, perempuan jaga Indonesia, mari kita bersama-sama jaga tanpa kekerasan, jagalah Indonesia dan kita warga sama-sama jaga warga jaga untuk Indonesia. Kita bersama. Ya, jaga kita semua pasti punya kesadaran dan cinta yang sama untuk jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Terima kasih Bu Wamen, Bu Veronica Tan, Mbak Rike. Jangan sampai menjadi Iron Man yang tercabik-cabik. Terima kasih Iron Man, Mbak Alisa Wahid. Disebut balik ke Iron Man. Terima kasih Abigail, terima kasih Asfinawati, terima kasih. Lagi. Oh ya.
Saya mau cerita dulu sedikit aja, semoga saya masih punya waktu. Tadi sore saya jam business hour yang biasanya macet dari Menteng mau ke kantor melewati Sudirman itu macet banget. Tetapi saya sungguh bersyukur saya menikmati kemacetan itu karena macet dalam damai. Oke. Semua orang mengantri, menikmati kemacetan dalam damai karena tidak ada toet. Terima kasih untuk para pejabat negara yang hari ini atau kemarin benar-benar paling tidak sama-sama menikmati kemacetan tanpa harus menyerobot hanya karena Anda punya fasilitas patwal. At least ini bisa konsisten. Terima kasih para pejabat negara untuk hal yang kecil sekali ini. Terima kasih, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.